Halo, welcome back to Teri Diary. Hari ini episodenya dibuat dari rumah yang tiku. Jadi hashtagnya Teri Diary sambil mudik. Anyway, di luar hujan. Jadi kalau episode hari ini ada suara hujannya itu bukan sound effect, itu real. Halo Paus, aku ingin bawain cerita yang baru saja aku alami beberapa minggu yang lalu. Jadi beberapa minggu yang lalu aku diajakin sama sahabatku untuk kerja part-time di sebuah gerakan relawan pemilu. Nama sahabatku ini Amira. Hari pertama, hari kedua semua berjalan baik-baik aja. Hari ketiga, aku dan Amira datang pagi, kerja di ruang tengah di sebuah meja gitu yang emang biasanya digunakan untuk rapat anak kantor. Tiba-tiba ada 3 anak kantor yang ke ruang tengah, 2 diantaranya duduk di sofa yang terletak di belakang kursi kerjaku, dan yang satunya mengambil laptop di sebuah ruangan terus duduk di sebelahku. Aku nengok dong ke dia dan dia pun nanya, mau dibantuin gak? Lantas ku jawab, boleh. Dari situ tiba-tiba kami jadi akrab, kayak sebelumnya udah pernah kenal. Padahal waktu hari pertama dan kedua aku udah lihat dia tapi gak pernah ngobrol atau saling sapa. Singkat cerita, menjelang malam kerjaan makin banyak, makin rame juga meja waktu itu, yang membuat aku, Amira, dan beberapa anak kantor harus berbagi tugas. Suasana waktu itu menyenangkan. Kami kerja sambil dengerin musik di Spotify, dan dari situ pun aku sedikit ngobrol sama dia tentang lagu-lagu kesukaanku, dan gak jarang juga dia ngajak aku bercanda. Di sela-sela sibuk kerja, Amira ngajak aku ngobrol karena dia notice kalau si cowok ini, kita sebut saja namanya Agus, kayak tertarik sama aku. Aku dengernya rada baper tapi juga biasa aja sih. Karena di sisi lain Amira bilang ke aku, kayaknya si Agus ini udah punya cewek deh. Tapi kurang tahu juga, coba nanti gue stok lagi deh IG-nya. Karena kebetulan Amira emang udah pacaran sejak lama sama salah satu anak kantor yang juga temennya si Agus. Setelah Amira bilang kayaknya si Agus udah punya pacar, aku langsung berusaha biasa aja karena aku gak mau kalau emang dia udah punya pacar. Setelah selesai pekerjaanku hari itu, aku mau pulang tapi tiba-tiba di teras dia ngajak aku kenalan. Aku ngerasa kayak dari tadi kita duduk sebelahan ketawa ngobrol tapi dia baru tahu namaku. Nyebelin ya. Waktu di rumah rasa penasaranku tinggi sampai akhirnya Amira kasih saran aku untuk nge-follow aja dulu Instagramnya si Agus. Ya udah aku follow dan DM dia follow back ya. Gak lama dari situ dia jawab udah. Terus aku balas lagi makasih. Setelah itu kami lanjut DM-an. Seperti biasa formalitas obrolan seputar pekerjaan. Dan ya kayak orang baru kenal aja. Tapi di sela-sela kami asik DM-an aku nanya ke dia. Kata Amira, kamu udah punya cewek ya? Serius takut banget chatnya yang dibales cewek kamu. Terus dia malah jawab, hah ngawur ah. Amira nih kalau ngomong emang suka ngawur. Tapi terbesit pikiranku, Amira gak mungkin ngawur, gak mungkin bohong. Kemungkinannya mereka udah putus atau si Agus ini yang emang gak mau ngaku. Lanjut di hari keempat, waktu aku lagi istirahat kerja, tiba-tiba pacarnya Amira nyuruh aku buat beliin makan sama si Agus. Yang biasanya aku sama Amira, tapi kali ini aku keluar beli makan siang sama Agus. Rasanya kayak salting banget, seneng, excited, gak karuan deh pokoknya. Aku ngobrol banyak selama perjalanan beli makan, kami bercanda dan dia pun sempat perhatian ke aku yang tangannya penuh bawa jajan. Aku sempet salting brutal karena kebetulan hari itu kerja numpuk dan berhubung Jumat aku gak bisa masuk. Aku sama Amira memutuskan untuk nginep di kantor. By the way kantornya itu kayak perumahan, jadi bukan di gedung-gedung gitu. Singkatnya, di hari keempat itu aku ngobrol sama dia bertiga sama Amira sambil kerja. Aku tanya dia ulang tahunnya kapan, dan dia bilang 17 Juli. Ingat-ingat ini ya Oke, 17 Juli ya. Terus besok paginya aku lanjut kerja dan baru deh di situ dia minta nomor WhatsApp aku karena selama ini kami cuma chat di DM Instagram doang. Setelah aku selesai kerja, Amira masuk ke kamar yang isinya ada pacarnya Amira dan si Agus ini yang masih tidur. Aku ikut masuk nemenin Amira yang bangunin pacarnya. Sekalian aku pamit pulang ke Agus karena itu last day aku kerja. Waktu aku pamit bangunin Agus pelan-pelan, tiba-tiba dia pegangin tangan aku terus sambil tidur.
Aku salting banget, aku baper. Tapi waktu aku lagi salting aku malah salvo ke buku asuransi jiwa dia. Aku kepo, aku buka. Betapa kagetnya aku, di situ tertulis tanggal lahirnya 24 Februari. Padahal dia ngaku ke aku 17 Juli. Tapi udah aku diemin aja. Hah? Apa sih? Ngapain coba bohong soal tanggal lahirnya gak sih? Waktu udah di rumah aku chat dia, aku tanya yang bener yang mana. Karena kalau 24 Februari ya berarti itu besok dong. Tapi dia masih ngakunya 17 Juli Ya udah, aku tetap percaya. Di sisi lain aku sambil stok satu-satu following Instagramnya buat beneran tahu dia ini punya pacar atau enggak. Tapi nihil, gak ada sama sekali tanda-tanda Instagram ceweknya. Karena kata Amira, ceweknya itu berjilbab dan di bio ceweknya itu ada namanya Agus. Dan highlight Instagram ceweknya itu juga isinya foto-foto dia sama Agus. Di situ aku masih lanjut ngobrol di WhatsApp sama dia walaupun dia slow respon banget. Awalnya aku pikir dia sibuk kerja mungkin. Tapi sampai Sabtu itu dia gak balas chat aku. Padahal itu udah closure gak sih Tapi aku denial aja. Akhirnya pas banget hari Sabtu Amira ngajak aku main sambil mampir ke kantor. Waktu aku datang ada bu caleg yang bilang, si Agus nih hari ini ulang tahun ya. Pantesan ada kue itu dari ceweknya. Demi apa? Seketika Amira langsung nge-freeze kayak, hah? Cuma masih berusaha biasa aja. Gak lama Amira bilang ke Agus kalau aku mau ngomong dan Agus ngeiyain hal itu. Terus waktu itu dia tanya ke aku, pengen ngomong apa? Terus aku jawab, kenapa kamu gak balas chat aku? Terus dia bilang, aku sibuk kerja, udah aku mandi dulu, belum mandi dari pagi. Nanti abis itu kita lanjut ngobrol deh. Waktu itu aku langsung ngiyain perkataan dia tanpa ada rasa khawatir sedikit pun. Singkat cerita, setelah dia mandi, aku janjian di garasi kantor untuk duduk ngobrol sama dia. Dan betapa kagetnya waktu dia ngomong kalau dia masih punya hubungan sama cewek lain. Dan dia juga ngaku dia bohong masalah ulang tahunnya. Aku ngerasa langsung jadi manusia paling bodoh asli. Aku sedih bukan karena dia udah punya cewek. Sedih karena aku dibohongin. Dari awal padahal aku udah kasih kesempatan ke dia buat jujur. Di situ dia ngemis-ngemis minta maaf. Dia rela aku sumpahin apa aja karena dia tahu dia udah salah bohong dari awal. Dan dia masih sempat bilang, kita masih temenan kan? Kamu kayaknya bakal cut off aku deh. Dalam hati aku kayak, ya menurut lo aja. Astagfirullah, emosi. Aku kalau jadi kamu emosi juga sih. Setelah obrolan yang menyakitkan itu, aku berusaha biasa aja walaupun emosi banget. Malamnya aku pulang dan nginep di rumah Amira. Betapa kagetnya waktu Amira dan aku ngestok following Instagramnya Agus, tiba-tiba ada Instagram ceweknya. Di situ aku lihat highlightnya dan bener aja isinya Agus. Dan bahkan story Instagram ceweknya itu surprise ulang tahunnya si Agus. Aku bingung harus apa dan gimana. Jujur aku kaget padahal pacarnya itu bucin banget ke si Agus ini. Sementara si Agus di belakang ceweknya kayak gitu. Aku sebagai perempuan jujur ngerasa jahat ya. Aku bingung harus kasih tahu atau enggak ke ceweknya. Tapi di sisi lain aku ngerasa kayaknya nih cewek harus tahu deh. Soalnya kalau aku jadi cewek itu pasti sakit hati banget sih. Udah segitu aja, maaf kalau cerita terlalu panjang. Makasih udah bacain ceritaku. Maaf kalau tulisanku gak terlalu bagus dan terkesan berantakan. Semoga bisa berkenan untuk didengarkan di podcast kamu. I love you. I love you. Menurut aku kamu harus kasih tahu ceweknya. Gak tahu ya, kayak kita harus mulai menormalisasi ini gak sih? Kayak kalau kita dideketin orang nih, terus ternyata orang yang deketin kita itu ternyata punya pasangan, tapi kita tuh dari awal emang gak tahu gitu loh. Kayak kamu gini keadaannya, kayak ternyata dia udah punya pasangan ya, tapi kok perilaku dia seperti orang yang tidak punya pasangan. Dia nge-flirty, dia ngedeketin kamu, bahkan dia bohong. Tapi ini epic sih, bohong soal ulang tahun. Ini jadi kayak nyambung loh, maksudnya dia bohong soal ulang tahun supaya kamu gak cari tahu soal ulang tahun dia besoknya, karena bakal ada ceweknya surprisein, paham kan? Iya, menurut aku kita harus menormalisasi ini. Kan saya kayak kasih tahu di DM aja, kasih tahu gitu. Aku kalau jadi kamu aku kasih tahu sih, karena ya itu aku nggak suka digituin. Mungkin itu akan nyakitin, tapi setidaknya itu bukan kebohongan itu loh. Maksudnya di antara semua hal itu benar. Jadi walaupun itu menyakitkan untuk didengar, itu fakta yang kita pengennya gak mau beneran, tapi kan itu kenyataannya ya. Jadi menurut aku gak ada salahnya gak sih bilang ke dia. Tapi kenapa ya, this is still my biggest question loh. Kenapa ada orang yang bisa kayak gini? Orang tuh bisa fokus ke banyak hati,
sementara kita dapat satu aja, susah gak sih? Ini persis banget sama bahasan aku di Berkata hari Senin kemarin tentang healthy relationship. Kenapa healthy relationship itu susah? Karena merawatnya juga gak gampang. Karena yang gampang ya kayak gini, ngedeketin orang lain, pretending bersikap seolah-olah kamu gak punya pasangan, ngejomblo, terus kayak udah, kayak itu hal paling normal untuk dilakukan. Padahal kayak lo ada di sebuah hubungan, mas, buka mata lo, jahat banget. Jadi jatuhnya ada dua perempuan yang gak berhak dapet si cowok ini menurut aku ya. Kayak dua cewek ini harus kabur secepat mungkin. Aku punya temen juga kayak gini keadaannya. Yang aku pernah ceritain itu loh, yang taunya besoknya pacaran setahun lebih, terus taunya cowoknya hilang, minta putus, gak pakai alasan, pokoknya putus. Terus taunya minggu depannya cowoknya upload lagi tunangan. Kayak ada orang yang gak tahu apa-apa yang harus nanggung kesalahan lo. Karena menurut aku bentuk cheating, bentuk selingkuh tuh enggak yang kan dulu aku taunya kayak oh selingkuh itu kalau ada orang udah berpasangan terus salah satunya punya hubungan lain sama orang lain. Tapi sekarang tuh nggak harus kayak gitu. Karena salah satu cara untuk menjaga sebuah relationship supaya itu jadi sebuah healthy relationship adalah kita udah harus tahu batas dan limit kalau kita punya pasangan. Makanya kalau aku punya pasangan, aku gak akan menormalisasi pasanganku punya temen lawan jenis. Apapun itu konteksnya, I don't really care. Kayak, kalau kamu udah pilih aku, choose me as your best friend tuh gitu loh. Maksudnya kayak, your partner should be your best friend tuh. Jadi gak perlu ada kayak sahabat cewek menurut aku ya. Mungkin ini terdengar selfish, tapi menurut aku itu salah satu cara untuk menjaga relationship itu gitu. Harus ada batasnya. Ngerti kan? Karena menurut aku sekedar bukan lagi kenalan aja menurut aku udah aneh banget. Sekedar kayak kita punya teman lama nih. Misalkan kondisi aku punya pasangan ya misalkan. Tapi amin suatu hari nanti. Misalkan aku punya pasangan, terus aku kayak misalkan ketemu sama temen cowok aku, terus kayak kita jadi saling in contact lagi, terus jadi ada percakapan personal yang harusnya gak perlu ada. Itu tuh udah one of cheating menurut aku. Itu salah satu selingkuh loh. Walaupun kayak secara gak sadar ya, tapi udah ada emotion di dalamnya. Dari diri kita cerita soal hubungan kita. Oh my god, itu nightmare sih, itu mimpi buruk. Jadi kalau seseorang udah sepakat untuk berada di sebuah komitmennya gak sekedar oh gue akan selalu sayang sama orang ini, gue akan selalu ada buat dia kapanpun. Menurut aku cara kita menyayangi dan cara kita menjaga perasaan orang yang kita sayang itu juga harus diperhatikan. Maksudnya itu salah satu cara merawat hubungan itu agar baik gitu, agar hubungan itu terawat, nggak cuman jalan. Jadi jangan sampai hubungan itu jalan tuh kayak tanaman yang emang udah layu. Ada nih tanamannya tapi udah layu, udah bolong-bolong dimakan ulet, udah rontok-rontok daunnya gitu. Itu kan it's not healthy. Jadi kayak buat apa? Menariknya adalah aku sering banget menemukan case cerita dari Terry di mana dia deket sama orang tapi nggak sadar bahwa dia lah orang lainnya. Jadi not as purpose gitu loh, nggak bertujuan oh gue dari awal udah tahu mereka berpasangan. Nah ini tuh nggak, case-nya nggak. Jadi case-nya adalah kayak kamu gitu, tiba-tiba baru tahu, tiba-tiba ternyata gue yang dibohongin, ternyata gue orang lainnya, ternyata menurut aku jangan salahin diri sendiri, don't blame yourself. Jangan menghukum diri kamu atas ketidaktahuan yang kamu miliki, karena menurut aku bukan bodoh ya, mungkin dianya aja yang terlalu pintar berbohong, tapi bukan berarti kamu bodoh. Karena kita gak bisa salahin perasaan yang tulus gitu loh. Masa kita salah dengan menjadi tulus? Menurut aku itu gak salah. Tapi kalau udah kenyataannya kayak gini, pokoknya cepat pergi keluar dari ruangan itu. Seperti yang pernah aku bilang, go to the emergency exit. Detik itu juga kayak gak perlu nanya lagi, gak perlu perpanjang lagi tuh percakapan, langsung berhenti di situ. Kalau kamu cukup berani untuk bilang ke si perempuan satunya lagi, please tell her, karena mungkin aja kamu satu di antara lainnya loh. Itu sad truthnya, kenyataan pahitnya tuh kadang orang yang melakukan kayak gini, mereka juga punya tempat lain, ngerti gak sih? Itu jahat banget sih. Menurut aku itu hal yang susah sembuh ya.
entahlah, menurut aku orang yang selingkuh tuh, makanya menurut aku selingkuh tuh red flags yang nggak bisa dimaafin lagi, yang nggak akan bisa dipercaya lagi, karena orang yang melakukan itu akan melakukannya lagi, walaupun kayak oke 2 tahun 3 tahun nggak apa-apa, terus tiba-tiba muncul. Dan kayaknya orang-orang yang tulus nggak perlu ambil resiko yang nggak worthy itu sih. Di awal emang menyakitkan, tapi daripada kita dibuat senang sama kebohongan, itu cuma akan menjadi luka baru. Jadi jangan paksain diri untuk berada di cerita yang salah. Aku tahu itu rasanya gak enak banget, karena kayak perasaan gue gak ngelakuin salah apa-apa, tapi kok tiba-tiba gue harus mengorbankan cerita ini gitu, hanya karena satu orang yang salah. Seperti yang pernah aku bilang, pergi dari hubungan yang gak sehat itu sulit, keluar dari toxic relationship itu juga sulit. Jadi pelan-pelan mikirnya, kamu punya banyak waktu untuk mikir, untuk buat banyak pertimbangan. Tapi yang jelas, meski terasa benar, bukan berarti cinta itu baik. Ya, menurut aku cinta yang baik mungkin bisa diawali dengan melepaskan orang yang kita sayang demi bertemu dengan orang yang tepat, dengan cinta yang